Halo, halo, halo. Selamat malam, teman-teman. Jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya ingin berbagi tips jualan online. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga dari nasihat dari para guru saya di saat saya memulai bisnis, ya, atau tepatnya berjualan online, ya. Karena memang kalau kita perhatikan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dengan saat ini, kalau kita membandingkan cara berjualan maupun jumlah orang yang berbelanja itu mengalami perubahan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman di Facebook yang mungkin hari ini sedang berpikir untuk memulai usaha dengan berjualan atau memulai bisnis atau sedang mencari inspirasi. Semoga pengalaman saya ini boleh menginspirasi teman-teman, boleh memberikan motivasi, dan inilah pengalaman saya, yaitu bagaimana supaya kita boleh mendapatkan penghasilan dari kita berjualan di bisnis online. Nah, yang saya pelajari dari guru-guru bisnis online, ya, terutama yang mereka memiliki hikmat dan ilmu pengalaman untuk berjualan online. Jadi di saat persaingan yang semakin ketat, dan juga sebagai terutama untuk teman-teman yang baru memulai dengan modal kecil dan juga pengalaman yang masih belum banyak, serta jaringan bisnis yang juga masih belum banyak, terutama jaringan kepada supplier atau pemasok atau jaringan dengan pabrik, misalkan produsen. Nah, ini tips yang saya pernah kerjakan, ya. Jadi tips ini terbukti saya pernah kerjakan dan ini saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi sebelum saya cerita pengalaman saya itu, pada umumnya ada tiga langkah untuk kita memulai berjualan online, ya. Yang paling populer adalah bagaimana di saat begitu luasnya pasar ini, begitu banyaknya orang atau target market yang berada di sekitar kita, kita menentukan produk yang spesifik dengan produk yang fokus, ya. Kenapa demikian? Karena kalau modal masih kecil, modal masih sedikit, pengalaman belum banyak, kita fokus pada satu produk misalkan dengan satu target market yang khusus, ya. Jadi bagaimana memulainya? Pertama, ada tiga, ya. Yang pertama, kita mulai dari apa yang kita sukai, ya. Jadi kita memulai berjualan produk dari produk yang kita sukai dulu, ya. Kenapa produk yang kita sukai? Karena tenaga kita banyak di situ, semangat kita akan banyak di situ karena kita menyukai produk itu, ya. Jadi dalam berjualan itu biasanya ada dua cara yang diajarkan oleh atau dua mindset yang diajarkan oleh para guru-guru bisnis, ya. Bisa lihat di YouTube, ya. Ada dua. Yang pertama, sebelum kita berjualan, kita menemukan dulu siapa pembeli, ya. Siapa pembeli produk nanti, siapa marketnya, siapa yang akan membeli. Setelah kita mendapatkan orang-orang yang akan menjadi target market, baru kita cari produknya. Itu yang bisa diajarkan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita sudah memiliki produk, tinggal kita mencari siapa yang mau beli. Jadi yang pertama, produknya belum ada, tetapi kita tahu orang-orang yang akan membeli produk itu. Yang kedua, kita sudah punya produk, tetapi kita belum tahu siapa yang mau beli. Jadi ada dua hal ini yang sering diajarkan dan saya pikir itu betul, ya, karena saya sudah membuktikan. Nah, langkah yang kedua ini yang saya mau ceritakan, bahwa seandainya teman-teman sudah memiliki produk, ya, sudah memiliki produk dan sekarang sedang mencari siapa yang akan membeli produk itu, ya. Jadi kita mulai dari apa yang kita sukai atau dari hobi, ya. Misalkan kita hobi memasak, ya, hobi memasak, semua orang bisa memasak, kita juga hobi memasak. Nah, kita bisa memilih produk atau mencari produk dari hobi kita. Misalkan kita bisa berjualan produk alat-alat masak, misalkan, ya. Kita juga bisa berjualan misalkan tutorial atau kelas memasak. Nah, itu seperti itu bisa, ya. Nah, kemudian hal yang kedua, selain kita memulai dari apa yang kita sukai, kita mencari produk yang menjadi masalah banyak orang atau masalah target. Jadi misalkan contoh, kita melihat di kiri kanan atau komunitas kita, tetangga atau keluarga yang dekat itu banyak mengalami sakit mah.
sakit mah gitu ya. Sakit mah ini menjadi banyak sekali saat ini orang sakit mah. Nah, ini masalah. Nah, kita dengan berjualan memilih produk yang menjadi solusi dari masalah daripada orang-orang di sekitar kita ya. Misalkan di sekitar kita banyak orang yang sakit mah, ya kita cari solusi untuk sakit mereka. Mulai dari produknya, dari suppliernya, kemudian cara mengkonsumsinya, seperti itu. Jadi kita cari apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar dan kita cari solusinya. Kita cari masalah orang, masalah mereka apa, kita cari solusinya. Misalkan masalah orang-orang kebanyakan di sekitar kita yang kita kenal adalah membutuhkan pendapatan tambahan. Nah, kita cari produk yang bisa membantu mereka mendapatkan pendapatan tambahan. Kemudian yang ketiga, kita memulai juga berjualan dengan mencari apa yang ingin kita pelajari. Misalkan begini, kita ingin mengetahui bagaimana cara terapi melalui pijatan atau terapi refleksi. Nah, kita mencari ilmunya, kita mencari bukunya. Nah, kita bisa berjualan apa yang ingin kita pelajari. Misalkan kita ingin ahli dalam ahli misalkan dalam accounting ya, misalkan mengelola keuangan misalkan. Nah, kita bisa sambil belajar, kita bisa menjual pelatihannya, kita bisa menjual trainingnya, kita bisa menjual buku-buku yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Nah, itu 3 langkah yang bisa kita pikirkan untuk memulai berjualan online. Nah, pengalaman saya ketika saya berjualan online, di awal itu saya tidak tahu jenis produk yang akan nanti saya jual ya waktu itu. Tapi kebetulan ada kenalan saya yang sedang mencari produk untuk saraf kejepit. Nah, dan dia sendiri menunjukkan bahwa dia membutuhkan produk ini. Dan kebetulan di sekitar saya, di apotik, di toko-toko belum ada yang berjualan produk yang bisa membantu untuk saraf kejepit. Nah, saya melihat ini ada masalah. Ini ada kebutuhan orang yang di sekitar saya tidak ada yang bisa memberi solusi. Maka saya mencari produknya dan saya menyediakan produk itu untuk pelanggan saya yang satu-satunya itu. Nah, sehingga saya melihat bahwa ada kebutuhan ini, sehingga saya mulai mempromosikan produk itu spesifik pada sakit saraf kejepit. Nah, kemudian saya juga melihat ada masalah, misalkan masalah orang sudah minum obat, ya sudah ke dokter, sudah terapi kemana-mana juga tidak juga mengalami kesembuhan. Maka saya pikir ini mesti cari solusi. Nah, saya kemudian berpikir dari produk yang tadi itu ternyata ada orang yang membutuhkan produk untuk kesehatan tanpa diminum dan tanpa harus menghilangkan produk-produk dari ahli kesehatan seperti dokter dan sebagainya. Maka saya menawarkan produk minyak faras ya waktu itu. Nah, kemudian selain produk ini, saya juga melihat bahwa bagaimana tips kita. Waktu itu saya tidak memiliki modal besar, tetapi saya ada keinginan untuk mendapatkan uang tambahan waktu itu ya. Dan saya melihat di Facebook itu ada supplier yang memasang iklan ya. Waktu itu memasang iklan produk madu untuk sakit asam lambung ya. Saya lihat sudah hampir 1 bulan iklannya terus muncul ya, iklan terus muncul. Dan saya lihat beberapa postingan di grup jual beli itu banyak orang cari masalah sakit mah. Maka saya mulai order di suppliernya waktu itu. Nah, order supply-nya itu dengan modal tidak sampai 500.000 saya order. Kemudian saya lihat orang-orang yang memerlukan obat mah ini, saya mulai tawarkan ini produknya sudah ada ya di tempat kita. Jadi saya menentukan target market, yaitu orang dekat, orang yang ada di sekitar tempat tinggal, kemudian orang yang butuh cepat produknya, dan mereka sudah melihat iklannya. Jadi tipsnya begini, teman-teman yang baru memulai bisnis, yang modalnya hanya baru sedikit, itu coba lihat iklan yang sering muncul di Facebook ya. Iklan yang sering muncul di Facebook, kita coba-coba bertanya harga produknya berapa gitu ya. Kenapa kita memilih iklan yang ditampil di Facebook? Karena pertama, yang pasang iklan ini dia sudah melakukan riset ya. Jadi kalau kita belum berpengetahuan untuk melakukan riset riset ini semacam penelitian kebutuhan pasar, mereka sudah melakukannya. Jadi kita tidak perlu pintar ya. Kita tinggal lihat iklan para pemasang iklan. Nah, kemudian kedua, kita coba tanya kepada mereka apakah ada harga khusus untuk reseller ya.
harga untuk reseller. Biasanya kalau reseller itu modalnya itu tidak sampai 1 juta, 500.000 di bawah itu bahkan sudah bisa kita jadi reseller. Kenapa? Kita mendaftar jadi reseller kepada orang yang pasang iklan ini. Pertama, mereka sudah punya data riset kebutuhan dari suatu daerah. Kemudian kedua, mereka memiliki konten, memiliki stok-stok media, foto, gambar, video, tulisan untuk mempromosikan produk mereka. Nah, kalau kita belum berpengalaman dan pengetahuannya baru sedikit, kita bergabunglah jadi reseller daripada pemasang iklan yang berbayar ya, yang sponsor itu. Bergabunglah dengan mereka dan mereka akan menyediakan konten-konten kreatif untuk kita berjualan. Kemudian kedua, mereka akan memasang iklan daerah kita dan kita mendapatkan kemudahan ketika iklan itu dilihat oleh pembeli dan kita bisa berjualan kepada pembeli lokal. Nah, itu tips yang saya sangat beruntung mengetahui ini. Dari hasil pengamatan saya mencoba beberapa produk daripada supplier dan mendaftar jadi reseller, dan kemudahannya apa? Mereka memasang iklan dan saya sangat terbantu sebagai penjual lokal karena saya menarget kepada orang yang butuh produknya cepat dan ia butuh dekat dan bisa COD. Nah, banyak saat ini teman-teman yang bingung mau bisnis apa ya, itu bisa lihat iklan ya, bisa lihat iklan di Facebook dan coba bertanya harga resellernya, harga agennya, dan sebagainya. Jika teman-teman butuh bimbingan atau butuh sharing lebih dalam, bisa WA saya, bisa inbox atau komen, dan saya akan dengan senang hati berbagi pengalaman saya, sekaligus berbagi apa yang saya pelajari dari guru-guru saya tentang berjualan online. Jika teman-teman memiliki kendala dalam memulai bisnis atau berjualan online, silakan inbox saya, silakan WA, dan kita akan saling membantu. Demikian tips saya, semoga ini memberi motivasi, memberi semangat buat teman-teman untuk berusaha melalui berjualan online. Tidak, modal kecil tidak menjadi masalah, pengalaman belum punya tidak jadi masalah, yang penting ada kemauan. Ya teman-teman, sampai jumpa di inbox atau di WA, atau silakan komen di bawah dan saya akan senang hati ingin berbagi pengalaman. Demikian sharing saya saat ini. Kiranya menjadi berkat buat teman-teman, menjadi motivasi, dan salam sukses.